Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Rina Nurafidati dan rekan saya Yuni Sahra dari kelompok 6 akan memaparkan macam-macam hadis. Sebelum saya sebutkan apa saja macam-macam hadis, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari hadis itu sendiri. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai hukum agama Islam. Hadis ini dijadikan sumber hukum agama Islam selain Al-Quran, Ijma, dan Qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ada banyak ulama periwayat hadis, namun yang sering dijadikan referensi dari hadis-hadisnya ada 7 ulama, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Turmuzi. Selanjutnya adalah macam-macam hadis. Macam-macam hadis terdiri dari 6 macam hadis, yaitu hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu'. Selanjutnya yang pertama adalah hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir berbentuk isim fa'il mushtaq dari kata tawatur yang berarti berturut-turut atau berurutan. Secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka bersepakat melakukan kebohongan. Selanjutnya ada syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, yaitu hadisnya diperoleh dari Nabi Muhammad SAW atas dasar panca indera yang yakin. Diriwayatkan oleh sejumlah perawi dan mereka bersepakat untuk tidak berdusta. Namun, dalam permasalahan jumlah perawi ini, para ulama berbeda pendapat karena ada yang menetapkan jumlah perawinya dan ada yang tidak menetapkan jumlah perawinya. Adanya keseimbangan antara perawi pada tobaqot. Tobaqot itu generasi. Tobaqot yang pertama dengan tobaqot berikutnya. Selanjutnya yang kedua adalah hadis ahad. Secara bahasa, kata ahad atau wahid yang berarti satu. Khabar ahad atau wahid adalah suatu berita yang satu orang. Adapun menurut pengertian secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Maksudnya bahwa semua hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkat mutawatir dinamakan hadis ahad. Jumhur ulama bersepakat bahwa hadis ahad adalah hadis yang telah memenuhi ketentuan makbul, dan mereka berpegang kepada hadis ahad dalam urusan amal dan hukum, bukan dan tidak dalam urusan i'tiqad dan keyakinan. Yang ketiga yaitu hadis sahih. Kata sahih berasal dari kata soha, yasuhu, suhan, wa sahihatan, wa sahahahan, yang artinya sehat, yang benar, yang selamat, dan yang sah. Para ulama biasanya menyebut kata sahih menjadi lawan kata dari sokim, yaitu sakit. Maka hadis sahih ini secara bahasa artinya hadis yang sah, hadis yang benar, dan hadis yang selamat. Hadis sahih didefinisikan oleh Ibnu As-Salah adalah hadis yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya tersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit sampai akhir sanadnya, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Oke, selanjutnya saya di sini akan meneruskan penjelasan dari hadis sebelumnya oleh Kak Rina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu'. Yang pertama itu adalah hadis hasan. Hadis hasan ini adalah hadis yang berasal dari Muhammad SAW dan dapat dipercaya kebenarannya karena sanad atau rantai perawinya itu masih bersambung, serta para perawinya dikenal jujur. Namun, hafalan atau ketelitian salah satu perawi hadis ini tidak sekuat perawi hadis sahih. Maka dari itu, kualitas hadis hasan ini di bawah satu tingkat hadis sahih, tetapi tetap bisa dijadikan landasan atau dasar hukum. Intinya hadis ini benar dan dapat dipercaya, perawinya jujur, dan kualitas hafalan perawi ini cukup baik, tetapi tidak sekuat perawi hadis sahih, dan tetap bisa dijadikan landasan atau dasar hukum.
Baik, selanjutnya adalah hadis do'if. Sebagaimana yang telah kita ketahui, do'if adalah artinya lemah. Jadi hadis do'if ini adalah hadis yang kekuatannya sangat lemah karena tidak memenuhi syarat-syarat hadis yang diterima. Nah, bisa jadi hadis ini lemah karena sanadnya terputus, perawinya ada yang tidak dikenal, dan hafalannya lemah. Maka dari itu, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum. Meskipun sebagian ulama memperbolehkan hadis ini hanya untuk memotivasi dengan syarat-syarat tertentu. Intinya, hadis ini adalah hadis lemah. Ada kekurangan pada sanad atau perawinya. Dan sudah jelas hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau landasan hukum. Baik, yang terakhir adalah hadis maudhu'. Sebagaimana yang kita ketahui, hadis maudhu' ini adalah hadis palsu. Dari perkataan, perbuatan, alur ceritanya itu dibuat oleh seseorang, kemudian disanadkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi tidak pernah mengatakannya, tidak pernah melakukannya. Hadis ini bukan sabda Nabi Muhammad SAW dan haram dijadikan sebagai dalil atau sebagai landasan pedoman, landasan dasar hukum. Haram disebarluaskan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Intinya, hadis maudhu' ini adalah hadis palsu, tidak boleh dijadikan sebagai dalil, dan haram diharam hukumnya untuk disebarluaskan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan kami. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri kami sendiri. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.